Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, Stambuk M1D2190447, Program Studi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioteknologi Pangan dengan judul Acetobacter psilinum dan Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan teh kombucha. Berikut adalah jurnal acuan yang saya gunakan dengan judul Kombucha Tea Production Using Different Tea Raw Materials oleh Putri Ardilasari dan Irdawati. Teh kombucha merupakan salah satu jenis teh minuman segar tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi air teh manis selama 7-10 hari dengan bantuan pertumbuhan simbiosis antara yeast dan bakteri, dan mengandung alkohol kurang lebih dari 0,5-1% dan pH sekitar kurang lebih 3-5,5. Teh yang biasa digunakan pada pembuatan teh kombucha ini yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Senyawa yang terkandung dalam teh kombucha dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan sel, pembentukan nata, dan pH teh kombucha. Keunggulan teh kombucha dibandingkan cairan teh biasa adalah kandungan asam organik dan beberapa senyawa seperti vitamin dan asam amino. Seperti gambar yang di samping, dapat kita lihat bahwa manfaat dari teh kombucha yaitu yang pertama menambah energi, yang kedua mendukung kekebalan tubuh, yang ketiga sebagai antioksidan, yang keempat sebagai perawatan sendi, yang kelima detoksifikasi, yang keenam membantu penurunan berat badan, dan yang ketujuh melancarkan sistem pencernaan. Acetobacter psilinum memiliki sifat gram negatif, batang pendek dengan panjang 2 mikron dan memiliki dinding yang berlendir. Acetobacter psilinum membentuk Streptobacillus, yaitu berbentuk rantai dengan satuan 6-8 sel. Nah, bakteri Acetobacter psilinum bersifat sebagai aerob obligat yang mampu mensintesis lapisan selulosa yang menempel pada mikrofibril penyusun nata agar kontak dengan oksigen. Nah, bakteri asam asetat mengubah glukosa menjadi glukonat dan fruktosa menjadi asam asetat. Karakteristik Saccharomyces cerevisiae yaitu berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya mengkilap, halus, serta licin. Saccharomyces cerevisiae merupakan yeast penghasil enzim ekstrakulikuler yang berpotensi dan memiliki morfologi dan fisiologi yang membedakannya dari mikroorganisme lainnya. Fermentasi kombucha merupakan aktivitas dari Acetobacter psilinum dan Khamir Saccharomyces cerevisiae. Pada proses fermentasi kombucha, terdapat aktivitas dari khamir yang merombak gula pada medium sebagai energi bagi pertumbuhannya. Karena aktivitas ini, maka akan terbentuk sebuah lapisan yang terapung pada bagian atas medium yang disebut sebagai nata. Selama fermentasi kultur kombucha akan menghasilkan karbon dioksida, vitamin B, vitamin C, serta berbagai jenis asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukoronat, asam oksalat, dan asam laktat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 ulangan. Dan penelitian ini bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pembuatan teh kombucha. Yang pertama, air dimasukkan sebanyak 250 ml untuk masing-masing perlakuan ke dalam beaker gelas lalu dipanaskan di atas hot plate. Kemudian disiapkan masing-masing jenis teh sebanyak 2 gram. Setelah air mendidih, air dimasukkan ke dalam toples yang telah terisi 2 gram masing-masing jenis teh. Lalu disaring untuk memisahkan larutan teh dengan ampasnya. Kemudian, gula ditambahkan sebanyak 25 gram gula pasir ke dalam masing-masing teh. Setelah suhu teh sama dengan suhu ruangan, dimasukkan starter kombucha sebanyak 25 ml ke dalam masing-masing toples. Kemudian, pH-nya diukur menggunakan pH meter. Kemudian, toples ditutup dengan kain kasa dan diletakkan pada tempat yang bersih. Kemudian, dilakukan fermentasi selama 10 hari. Perbedaan jumlah mikroba ini disebabkan oleh jumlah dan komposisi senyawa maupun nutrisi yang terkandung di dalam masing-masing teh yang berbeda. Hal ini juga disebabkan karena pengolahan teh yang berbeda. Teh hitam diperoleh melalui proses oksidasi penuh sehingga menghasilkan senyawa yang mendukung pertumbuhan mikroba pada teh kombucha seperti adanya theaflavin dan thearubigin. Hal ini disebabkan karena jumlah mikroba pada teh hitam yang mendukung pertumbuhan nata kombucha. Penurunan pH ini diakibatkan oleh aktivitas bakteri Acetobacter psilinum yang menghasilkan asam asetat. Semakin rendah nilai pH suatu larutan, maka total asamnya akan semakin tinggi. Semakin lama fermentasi berlangsung, maka konsentrasi asam asetat akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan nilai pH teh kombucha cenderung mengalami penurunan. Teh kombucha memiliki pH optimal yang berkisar dari 3,0 sampai 5,5. Perbedaan ini disebabkan karena teh hitam mengalami proses oksidasi yang sangat lama dan sempurna dibandingkan teh lainnya. Proses oksidasi pada pengolahan teh ini menyebabkan senyawa polifenol dan berbagai komponen senyawa lainnya di dalam teh seperti polisakarida, pati,
dan protein menjadi teroksidasi. Hal inilah yang mendukung metabolisme bakteri Asobacter silinum. Berikut adalah contoh penggunaan mikroba untuk pangan lainnya seperti nata de coco, cuka, tape, dan roti. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.